Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Giri Andri Surya Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan laporan UX Project yang dibimbing oleh dosen bernama Ibu Komang Harisanti Dewi, SPD MPD. Di sini saya memiliki judul dengan nama pembuatan aplikasi untuk reservasi booking wisata air melalui aplikasi di daerah Kabupaten Buleleng. Sebelum itu, di sini ada beberapa daftar isi yang akan saya sebutkan, yaitu yang pertama adalah laporan UX project-nya sebagai covernya, kemudian daftar isi, daftar gambar, case study, introduction, overview, analisis situasi dan solusi, analisa peluang, problem statement, kemudian ada user dan audience, scope, tools yang digunakan grafik Canva Draw.io, kemudian proses, understand problem dan immediate solution, kemudian ada use case, class diagram, sketches, kemudian ada sitemap, wireframe, mockup, prototype, kemudian ada mockup, uh, dan di bawahnya ada prototype, kemudian ada user testing yang telah saya lakukan, kemudian hasil dan pembahasan yang akan dibahas setelah ini, kemudian juga ada kesimpulan. Di sini juga ada daftar gambar dari laporan yang telah saya buat. Kemudian di sini yang pertama kita akan masuk ke dalam case study. Case study yang di sini saya gunakan adalah wisata air, merupakan jenis wisata yang melibatkan berbagai aktivitas yang dilakukan di atau di sekitar air seperti berenang, snorkeling, menyelam, arung jeram, dan berbagai permainan air lainnya. Destinasi wisata air dapat berupa pantai, danau, sungai, ataupun kolam renang, dan juga taman air atau tempat eksotis yang lain. Kemudian di sini juga saya mendeskripsikan destinasi wisata air ini sangat bervariasi tergantung pada jenisnya, tetapi secara umum tujuan utama dari wisata air adalah untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan, menghibur, dan memuaskan bagi pengunjung sambil menikmati keindahan alam air yang memukau. Di sini wisata air yang saya gunakan itu adalah di daerah Kabupaten Buleleng dengan analisis situasi dan solusi sebagai berikut. Kabupaten Buleleng adalah sebuah wilayah destinasi wisata yang terkenal di Bali yang menawarkan pengalaman wisata air alami yang jernih dan juga sejuk. Untuk menjaga kebersihan dan kualitas air serta memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para pengunjung, pengelolaan jumlah pengunjung yang efektif sangatlah penting. Namun, mengingat popularitas yang terus meningkat, penerima yaitu Kabupaten Buleleng menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola antrian pengunjung dan juga menyediakan layanan yang efisien. Di sini adalah sebuah permintaan yang membuat kita itu membuat sebuah aplikasi untuk tempat rekreasi yang terorganisir dengan baik semakin meningkat, dan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ada peluang untuk menciptakan platform online atau aplikasi mobile yang dapat membantu pengunjung merencanakan kunjungan mereka ke dalam tempat wisata air yang ada di dalam lingkup Kabupaten Buleleng. Kemudian aplikasi ini juga memudahkan pengguna untuk membuat reservasi atau booking, mendapat informasi tentang fasilitas yang ada di tempat wisata, dan juga memberikan umpan balik. Selain itu, aplikasi ini dapat membantu manajemen kolam dalam mengatur jumlah pengunjung dan mengoptimalkan layanan yang mereka tawarkan. Kemudian di sini saya mau menyebutkan tentang analisa peluang dalam konteks aplikasi pemasaran untuk tempat wisata di Kabupaten Buleleng. Pesaing utama mungkin termasuk aplikasi dan platform digital yang menawarkan layanan serupa di sektor pariwisata dan rekreasi. Beberapa aplikasi mungkin sudah memiliki basis pengguna dan juga fitur yang canggih, seperti peta interaktif, ulasan pengguna, dan juga sistem pemesanan online. Mereka mungkin juga memiliki kemitraan dengan beberapa destinasi wisata yang memungkinkan mereka untuk menaruhkan diskon atau promosi eksklusif. Meskipun demikian, masih ada banyak peluang besar bagi aplikasi baru yang dapat menawarkan fitur dan layanan yang lebih baik. Peluang yang dapat dimanfaatkan seperti kapasitas dan kesediaan stok waktu, antarmuka atau UI yang dapat digunakan, dan juga program loyalitas ataupun promosi, dan yang terakhir peningkatan reputasi dari brand yang akan menjadi awareness. Kemudian di sini saya memiliki beberapa problem statement, itu ada tiga. Yang pertama ada antrian pengunjung yang cukup panjang.
yang membuat em, membludaknya pengunjung yang ada di wisata di bagian Buleleng, kemudian juga kurangnya informasi tentang fasilitas karena saking banyaknya tempat wisata yang di Buleleng itu menyebabkan para pengunjung tidak memiliki cukup waktu dan juga cukup rekomendasi, kemudian juga kesulitan untuk memesan reservasi karena kurangnya em, informasi terhadap pengelola juga. Kemudian di sini juga ada user audience yang saya ambil, yaitu adalah ada bernama Rumi Putra Dinata. Dia berumur 19 tahun, lajang, kemudian juga beralamat di Padang Sambian. Di sini Romi itu adalah seorang em, mahasiswa yang suka jalan-jalan. Dia memiliki beberapa frustasi di sini yang mungkin saya akan sebutkan satu-satu setelah ini. Seperti tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghibur diri atau berlibur, kemudian ada biaya hidup yang tinggi, pengeluaran karena seringnya berjalan-jalan, kemudian juga ada merasa susah untuk mengatur jadwal ke tempat-tempat wisatanya. Kemudian juga di sini ada goals-nya yang dia ingin dapatkan, yaitu ingin memiliki waktu yang cukup untuk berlibur atau jalan-jalan, kemudian juga dapat menghemat budget seminim mungkin untuk melakukan hobinya, dan juga ingin mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Jadi di sini um, dari Romi ini adalah orang yang suka berjalan dan juga dia ingin mendapatkan um, aplikasi yang bisa membantunya dalam mengatur jadwal. Kemudian juga di sini ada scope. Aplikasi ini akan berisi halaman login, kemudian ada halaman home, halaman detail, dan juga halaman booking. Di sini halaman login itu berisi form pendaftaran juga form login, dan juga di sini halaman home. Fitur ini menampilkan informasi di mana tempat-tempat wisata yang ada di Beleleng, kemudian detail dari tempat wisata yang akan dikunjungi, kemudian booking untuk melakukan reservasi kepada tempat wisata yang akan dituju. Kemudian di sini ada beberapa tools yang saya gunakan, yaitu Figma. Figma adalah sebuah editor grafik vektor atau alat prototipe berbasis website yang sering banget digunakan oleh mahasiswa sekarang karena kebetulan gratis dan juga mudah digunakan. Kemudian ada Canva untuk membuat grafik beberapa logo dan juga desain, dan juga di sini saya menggunakan TrawView untuk membuat use case dan juga um, beberapa desain lainnya untuk di segi seperti use case ini. Kemudian di sini ada proses. Yang pertama itu ada understands problem, yaitu dalam project ini ada beberapa inovasi yang akan direalisasikan dan juga mengatasi permasalahan yang terjadi. Inti dari permasalahan proyek ini berupa pengguna yang sering sekali kesulitan menemukan informasi yang akurat dan terkini tentang bagaimana tempat wisata air yang ada di Belanda, dan juga termasuk harga, kualitas layanan, jauh operasional, dan juga lokasi. Selain itu, proses pencarian dan pemesanan akan dapat memakan waktu dan cukup rumit karena kesusahannya informasi itu. Kemudian juga oh, dibutuhkanlah sebuah solusi yang dapat mempermudahkan pengguna dalam mencari dan membandingkan tempat wisata yang ada di Buleleng serta melakukan reservasi. Jadi di sini ada yang kemudian saya akan sebutkan, yaitu ideal solution, tentang solusi yang dari masalah yang ada dalam understand problem-nya. Di sini solusi yang kami berikan itu adalah memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang berbagai tempat wisata, termasuk harga, kualitas layanan, dan jam operasional. Dan juga aplikasi ini akan memberikan informasi yang akurat terkini mengenai berbagai tempat wisata di air Buleleng, termasuk eh, jarak, harga, dan juga ulasan pengguna melalui Google Maps. Selain itu, aplikasi ini juga akan menyederhanakan proses pemesanan sehingga pengguna dapat melakukan reservasi langsung melalui aplikasi. Aplikasi ini juga akan dirancang dengan antarmuka simple, dinamis, dan juga minimalis, dengan memastikan bahwa semua kalangan dapat menggunakannya dengan sangat mudah. Di sini juga ada use case. Use case-nya itu ada yang pertama, melihat aplikasi dari usernya, kemudian login atau sign in dari user, kemudian melihat lokasi wisatanya, kemudian juga melakukan reservasi dari usernya. Kemudian dari admin, dia itu memiliki 3 use case juga, yaitu melihat data, verifikasi, kemudian juga membuat laporan dari data. Nah, kemudian di sini ada kelas diagram, ada 3. Yang pertama itu ada user dengan ID user, nama, alamat, tanggal lahir. Itu bisa dilihat melalui view. Kemudian admin, di sini ada ID admin, nama, dan juga bisa mengupdate info, verifikasi, dan juga melihat, yaitu view. Kemudian booking, melakukan reservasi,
dari ID admin, kemudian no order, dan juga waktu kunjungan. Nah, di sini saya melakukan beberapa pembuatan sketsa dan ini yang hasilnya saya gunakan yaitu sketsa aplikasinya dari halaman login atau ini halaman login. Kemudian kalau misalnya belum memiliki akun, di sini ada tombol sign up rencananya, kemudian masuk ke menu sign up, home, kemudian juga nanti bakal langsung melihat beberapa pilihannya, pilihan rekomendasi tempat wisata, kemudian akan langsung masuk ke dalam detailnya di sini, detail tempatnya, kemudian bakal langsung melakukan booking. Contohnya di sini ada contoh eh, pelaksanaan bookingnya, kemudian di sini adalah Kongras itu bisa dibilang seperti page selamat karena telah melakukan booking. Kemudian di sini adalah profile. Nah, di sini ada sitemap-nya itu yang pertama itu kita melakukan login atau sign up. Kemudian kita akan menuju ke home. Langsung kita akan melihat informasi aplikasinya. Kemudian kalau misalnya kita sudah masuk ke sign up itu, kita bakal langsung masuk ke dalam halaman dasar dasarnya dan di sana kita akan melihat detail-detail dari destinasi yang akan ditunjukkan, kemudian juga ada booking dan juga profile itu yang di bagian bawah ini. Nah, kemudian di sini ada wireframe-nya telah saya buat dan kurang lebihnya mirip dengan mockup dan prototipe yang telah jadi karena bisa dibilang desainnya memang simple dan minimalis sehingga mempermudahkan bagi beberapa kalangan untuk membuat atau menggunakan aplikasi ini. Di sini ada dari home dengan logo di sini. Welcome back atau bisa bilang karena dia telah melakukan login pendaftaran sebelumnya, jadi saya melakukan apa memberikan welcome back. Di sini juga ada menaruh email dengan yang didaftarkan sebelumnya, kemudian passwordnya. Kalau misalnya dia lupa password bisa klik forget passwordnya, kemudian uh, kalau misalnya dia sudah benar bisa langsung klik login, dan apabila belum memiliki akun bisa mengklik sign up di bagian sini. Nah, kemudian ada juga menu sign up. Di sini juga sama seperti yang di sebelumnya, cuman ada verifikasi password untuk validasinya. Kemudian di sini ada detailing dari tempat wisatanya. Kemudian di sini ada tentang booking yang telah dilakukan. Ini di sini adalah bagian home ya. Ini home untuk uh, destinasi-destinasi rekomendasi yang telah diberikan. Kemudian juga di sini ada halaman selamat atau bisa dibilang congrats ya, pemberian selamat kepada orang yang telah melakukan booking, dan ini adalah bagian profilnya. Nah, kemudian kita akan langsung lanjut ke mockup dan prototype. Di sini mockupnya itu ada yang pertama halaman login, kemudian halaman halaman sign in. Di sini saya menggunakan prototype iPhone 15 Pro Max ya, dengan ya hasilnya seperti ini kurang lebihnya. Di sini halaman home, kemudian ini bagian halaman destinasi, kemudian ini bagian halaman booking, halaman congrats ya, dan ini halaman profile. Nah, prototipenya itu seperti ini dengan link sebagai berikut dan saya akan tunjukkan langsung bagaimana pengaplikasiannya. Di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi Figma. Mohon tunggu sebentar, masih membuka filenya. Jadi di sini saya bisa dibilang membuat aplikasi ini karena kesusahan dalam cari tempat wisata di Buleleng karena kebetulan saya juga sering tinggal di Buleleng. Kemudian di sini saya akan langsung lanjut ke prototipenya. Di sini alurnya itu seperti ini. Kemudian saya akan langsung coba play aja. Ini hanya demonstrasi dari satu alur untuk um, melakukan booking dan juga reservasi di dalam aplikasi ini. Nah, jadi kita bakal langsung masukin email di sini. Nanti kita masukkan, kemudian nanti setelah itu kita masukkan password, kita lakukan login, bakal langsung masuk ke dalam home. Nah, apabila misalnya kita tadi belum
memiliki akun, kita bisa klik sign up, kita bakal langsung ditujukan eh, halaman sign up. Kemudian apabila kita sudah melakukan sign up, kita bakal disuruh untuk login kembali dengan klik login. Kemudian kita akan login. Nah, setelah itu di dalam home ini kita contohkan adalah tempatnya itu Air Sane. Jadi di sini kita bakal langsung membooking saja Air Sane dengan melihat lokasinya di sini dan juga deskripsinya. Nah, di sini juga ada ratingnya. Kemudian kita lakukan booking dan langsung diberikan menu congrats atau selamat. Nah, nanti kita bakal ditujukan tombol untuk balik ke dalam home. Nah, di sini kita bisa lihat booking yang telah kita lakukan itu di dalam tombol ini, booking. Kemudian kita bakal melihat di sini ada Ersane pada eh, jam 3 siang, jam 3 sore dengan nomor tiket sekian. Dan juga untuk kita melihat mungkin kembali ke home, kita bisa klik ini aja langsung. Misalnya kita akan memilih air panas Banjar itu atau mungkin Lovina dan sebagainya. Dan juga kita bakal bisa untuk berubah data-data pribadi kita di dalam halaman profil di sini. Dan itu saja untuk prototipenya. Nah, untuk selanjutnya itu ada tentang user testing. Nah, user testing ini merupakan umpan balik atau bisa dibilang experience yang dilakukan kepada beberapa user untuk menilai bagaimana UI ini berjalan. Apakah menyenangkan atau sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, di sini tuh kami melakukan beberapa survei dan juga menerima beberapa saran tentang perbaikan atau penataran dalam penambahan fitur seperti tugas berulang, notifikasi yang disesuaikan, ataupun antar muka pengguna yang sangat dihargai karena desainnya yang bersih dan sederhana, jadi disarankan untuk melakukan beberapa perubahan. Nah, di sini tuh kami mendapatkan hasil sebagai berikut dengan melakukan kuesioner melalui Google Form dengan link sebagai berikut dan hasilnya sebagai berikut. Di sini kami melakukan beberapa pertanyaan seperti eh, berdasarkan usability testing yang tujuannya untuk meningkatkan usability testing menurut respon pengguna yang kami gunakan sebagai berikut tuh skala nilainya adalah 5. Pertanyaannya itu ada 9. Yang pertama, apakah mudah untuk mengenal produk yang dan juga mempelajari cara menggunakannya? Di sini kami mendapatkan nilai dengan 4,3. Kemudian yang kedua ada, bisakah pengguna menyelesaikan tugas mereka tanpa usaha yang tidak perlu? Apakah reaksinya juga cepat? Dan kami mendapatkan nilai sekitar 4,0. Kemudian juga ada, seberapa baik Anda merasa mengendalikan interaksi dengan produk kami dengan nilai 4,1. Apakah interaksi dengan produk kami dapat diprediksi? Kami mendapatkan nilai 4,0. Kemudian apakah Anda merasa produk kami aman untuk digunakan? Dan di sini kami mendapatkan nilai dengan 4,3. Bagaimana pendapat Anda tentang kreativitas desain produk kami? Di sini kami mendapatkan 3,7. Kemudian di sini ada yang pertanyaan berikutnya, apakah desain produk kami menarik minat Anda untuk lebih mendalami atau menggunakan produk kami? Di sini kami mendapatkan nilai 3,8. Kemudian di sini ya, seberapa besar produk kami memotivasi Anda untuk menggunakannya? Di sini kami mendapatkan nilai 3,6. Kemudian berikutnya ada, bagaimana tingkat kepuasan Anda dalam terhadap produk atau layanan kami? Di sini kami mendapatkan nilai dengan 4,0. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sebenarnya maksud dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama itu, pertanyaan pertama adalah kemudahan tentang produknya itu. Di sini kami mendapatkan nilai 4,3 bahwa menunjukkan bahwa pengguna merasa mudah untuk mengenal produk dan juga mempelajari cara untuk menggunakannya. Kemudian di sini yang kedua, penyelesaian tugas dan kecepatan reaksi. Di sini menunjukkan bahwa pengguna dapat menyelesaikan tugas mereka dengan usaha yang minimal dan juga menemukan bahwa reaksi aplikasi cukup cepat. Kemudian di sini ada pengenalan interaksi, yaitu dengan dapat nilai 4,1 menunjukkan bahwa pengguna merasa memiliki kendali yang baik terhadap interaksi produknya. Kemudian ada prediktibilitas interaksi itu, jadi bisa dibilang bisa diprediksi bahwa interaksi ini bakal
arahnya kemana dari oleh penggunanya, kemudian keamanan penggunaan, menunjukkan bahwa pengguna merasa produk ini cukup aman untuk digunakan, dan juga ada yang keenam, kreativitas desain. Di sini menunjukkan bahwa dari pengguna itu merasa desain produk kami ini cukup kreatif, tapi masih memiliki ada beberapa ruang perbaikan yang perlu eh, kita perubah. Kemudian di sini ada minat untuk mendalami dan menggunakan produk. Kami di sini mendapatkan nilai 3.8, menunjukkan bahwa produk kami cukup menarik minat pengguna untuk lebih mendalami atau menggunakan produk ini. Kemudian ada yang ke-8, motivasi untuk menggunakan produk. Di sini kami hanya mendapatkan 3.6, menunjukkan bahwa produk ini cukup memotivasi pengguna untuk menggunakannya, walaupun ini bisa dibilang cukup rendah nilainya. Kemudian juga ada yang ke-9, tingkat kepuasannya itu ada di 4.0, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna terhadap produk ini cukup tinggi. Berikut juga ada beberapa responden yang telah kami rangkum. Dari yang pertama ada Surya Permana. Di sini dia mengatakan bahwa aplikasi ini mudah untuk mengenal produk dan juga mempelajari cara menggunakannya, dan ya aplikasi ini lancar juga cepat. Dan kemudian ada Perbana Putra. Di sini mengatakan bahwa sangat mudah untuk digunakan dan juga cukup memotivasi. Kemudian ada Binari, mudah dan juga lancar. Ada dan juga sangat memotivasi. Kemudian ada Sebastian mengatakan bahwa mudah dan juga cepat untuk digunakan, cukup memotivasi juga sama. Putri Amelia, cukup mudah digunakan dan dapat diprediksi. Ariana, mudah dan cepat digunakan, cukup memotivasi. Krisnanata mengatakan cukup mudah dan dapat diprediksi, cukup memotivasi. Kemudian Amelia Putri mengatakan cukup mudah dan cepat digunakan, cukup memotivasi. Dan Inyomandia mengatakan mudah digunakan dan kurang kreatif. Dan yang terakhir ada Wayan Sutrane mengatakan bahwa aplikasi ini mudah digunakan dan juga sangat dapat diprediksi. Jadi kesimpulan yang telah saya simpulkan di sini ada aplikasi rekomendasi wisata air ini dapat membantu pengguna dalam menemukan destinasi wisata yang sesuai dengan di Kabupaten Buleleng. Menurut penelitian ini, aplikasi memiliki antarmuka yang ramah pengguna, tetapi ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti kreativitas desain dan juga motivasi pengguna untuk lebih mendalami aplikasi. Pengembangan aplikasi ini sangat bergantung pada pertimbangan keamanan data dan integrasi dengan sistem rekomendasi yang ada. Komentar pengguna diharapkan dapat meningkatkan penggunaan aplikasi secara konsisten dengan menambah fitur menarik dan juga relevan. Secara keseluruhan, aplikasi ini memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis pengguna dan dapat meningkatkan kepuasan wisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Sekian uh, hasil laporan yang telah saya buat. Apabila saya memiliki beberapa kesalahan dalam penulisan dan juga kata saya dalam presentasi, saya mohon maaf. Dan yang terakhir, sebelum itu saya akan tunjukkan untuk data user testing yang telah saya buat tuh di sini sudah ada terekam. Kemudian di sini ada grafiknya, dan itu bisa kita cek melalui link yang telah saya cantumkan ke dalam ke dalam Word-nya. Baik, sekian. Terima kasih. Presentasi saya tutup dan